Benar? Betul? Kira-kira siap menyimak? Siap menyimak? Siap menyimak? Orang kompak siap menyimak? Siap mengaji? Siap mengkaji? Siap mendengarkan? Siap mengamalkan? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira masih semangat nggak? Masih semangat? Benar? Betul? Sinyalnya masih kuat? Baterainya masih full? Betul? Benar? Alhamdulillah. Kalau ngaji jangan dengar setengah-setengah, bahaya. Bisa sesat, menyesatkan. Haram dibilang halal lagi. Kacau tidak? Halal dibilang haram lagi. Nggak benar. Kenapa? Dengerinnya setengah-setengah. Pas lagi meleng dikit nggak denger. Wah, katanya Habib begini, padahal nggak. Ya, jadi harus benar-benar paham, harus benar-benar mengerti, harus benar-benar tahu. Ya, ini malam kita sholawatan, ini malam istiqomahnya Al-Madan, ini malam kita mengingat kepada Allah, ini malam kita bersolawat kepada Rasulullah, ini malam kita mengaji ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah ngaji yang khusyuk dengerin, jangan ngantuk. Jangan pura-pura nggak denger, jangan main handphone, jangan selonjor kanan, selonjor kiri, belok kanan, belok kiri, pantengin. Kalau perlu pelototin. Yang ngantuk pakai balsem matanya biar nggak ngantuk. Benar? Dulu Habib di pesantren kalau ngajar, ya Allah yang ngantuk itu pada takut semuanya, segan semuanya, sampai ya. Yang ngantuk itu matanya dipakai balsam di bawahnya biar nggak ngantuk. Jadi pedes-pedes gimana gitu. Saking Habib suruh dan harus mendengarkan, jangan sampai dengarnya setengah-setengah. Bahaya kalau udah dengarnya setengah-setengah, dhallu fa'adhallu, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min. Makanya ya kita bahas masalah hukum syariat. Makanya takut dibilang halal ternyata haram, takut dibilang haram ternyata halal, dibilang sunnah ternyata makruh, dibilang makruh ternyata sunnah. Nggak paham yang disampaikan. Karena apa? Karena dengarnya setengah-setengah. Ayo, biar ilmunya banyak, biar ilmunya manfaat, biar ilmunya berkah, biar ilmunya baik, biar Allah berikan kemantapan dalam hati dan jiwa kita, serta sanubari kita untuk mengingat ilmunya Allah, untuk mengamalkan ilmunya Rasulullah. Kita baca doa, ikutin Habib, kita baca doa buat agar ilmu kita manfaat, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita bisa kita ajarkan pada diri sendiri, pada keluarga kita, pada nanti anak-anak cucu kita. Baik, di zaman akhir, zaman penuh fitnah, zaman yang menghalalkan segala cara hanya untuk urusan dunia. Awas bahaya. Ya, jangan sampai seperti itu. Suka gak suka, kaya ataupun miskin, rakyat ataupun pejabat, yang penting hidup kita tenang, damai, bahagia, ngaji terus sampai mati. Betul? Iya. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka
anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma ta'lim al-istifada wal ifada ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila anqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum summa yukabbiru hina yarka summa yaqulu sami Allah liman hamidah hina yarfa sulbahu minar ruku summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd summa yukabbiru hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min ats-tsaini ba'dal julus. Muttafaqun alaih. Abi membacakan 3 hadis di sini ya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit berdiri untuk melaksanakan sholat, Rasulullah bertakbir hina yagum tatkala berdiri. Berarti takbiratul berdiri Allahu Akbar. Namanya takbiratul harus Allahu Akbar. Diganti lafaz lainnya gimana Beb? Nggak boleh, nggak sah sholatnya. Kenapa? Takbiratul ihram itu wajib bukan sunnah. Wah, diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim, nggak boleh, harus Allahu Akbar. Diganti bahasa Indonesia Beb? Nggak boleh. Diganti bahasa Sunda Beb? Nggak boleh. Diganti bahasa Betawi? Nggak boleh. Kacau, ribut masjid. Bisa ribut masjid ribut, musola ribut. Kenapa? Iya, imamnya orang Arab, makmumnya orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi dengan bahasanya masing-masing. Ribut nggak? Ribut, berantem bisa-bisa. Ya, berantem. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ya, namanya takbiratul ihram. Itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, dikerjakan. Allahu Akbar, mau imam mau makmum. Salah satu rukunnya sholat ya, niat ma'a takbiratul ihram, niat disertai dengan takbiratul Allahu Akbar, niat dalam hati. Ya, misalnya usolli fardhul dhuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Pas waktu Allahu Akbar dalam hati itu niat usolli. Pas dalam Allahu Akbar itu niat dalam hati bareng. Ya, niat itu namanya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan awal pekerjaan tersebut. Pertamanya sholat karena takbiratul ihram Allahu Akbar, ya bareng niat di awal itu. Mandi besar pas waktu basuhan pertama ente niat di situ. Ya, yang beda niat sama pekerjaannya itu cuma puasa. Puasa di malam hari, ya puasa di siang hari, niatnya malam hari.
Yang beda itu cuma puasa. Yang lainnya, pekerjaan lainnya harus sama, bareng. Antara pekerjaan dia dengan niat itu harus bareng dengan pertama kali dia melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya nih ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Itu namanya nih niat. Kalau dalam sholat, niat ma'a takbiratul ihram, niat yang disertai dengan takbiratul ihram. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pesan Rasulullah kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan sholat. Pesan Rasulullah kepada para sahabat. Akhirnya diamalkan, ya. Diamalkan apa yang diajarkan Rasulullah oleh para sahabat. Kemudian ya, yukabbir hina yarka, mau ruku takbir lagi, ya, baca al-fatihah selesai, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, akhirnya apa? Allahu Akbar. Mau rukuk disunnahkan, nggak wajib. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar ruku. Ya, setelah ruku namanya apa? Sami Allah liman hamidah. Bukan takbir. Ya, bukan Allahu Akbar, enggak. Pas waktu bangun dari ruku namanya i'tidal, mengatakan apa? Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah, bukan Allah Akbar ya. Kalau kita dengar di Masjidil Haram imamnya pas lagi tegak, ya, pas lagi tegak, ya, punggungnya tegak, itu imam, ya, imam ataupun belakang imam, ya, itu mengatakan apa? Pas lagi tegak gini ya, Sami Allah liman hamidah, ya, pas lagi tegak berdirinya posisinya, ya, mengatakan apa? Rabbana walakal hamd. Sering nggak? Sering dengar seperti itu? Lihat Masjidil Haram tuh, ya. Sami Allah liman hamidah, ya, tegak, posisi tegak. Rabbana walakal hamd, ya. Itu dianjurkan, bahkan disunnahkan. Enggak takbir ya, enggak takbir, tidak bertakbir, ya. Tapi setelah tegak tegak seperti itu, setelah i'tidal mau melaksanakan sujud, ya, dia mengatakan apa? Yahwi sajidan, ya, summa yukabbir hina yarfa'a, ya. Kemudian dia apa namanya? Allahu Akbar. Udah selesai i'tidal, mau sujud, dia bertakbir lagi, ya. Bangun dari sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Doa di antara dua sujud. Setelah selesai dari dua sujud, kemudian masuk lagi, sujud lagi, Allahu Akbar. Itu semuanya takbir-takbirnya itu disunnahkan, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, ya. Kemudian summa yukabbir hina yarfa, ya. Kemudian berdiri, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Kemudian mengerjakan hal itu di semua sholat, ya, dan mengatakan takbir juga tatkala, ya, di rakaat kedua setelah selesai ba'dal julus, setelah selesai dari tasyahud yang pertama. Jadi itu semuanya seperti sholat-sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya perpindahan rakaat-rakaat itu ya itu wajib. Tapi menurut jumhur ulama sepakat bahwasannya takbir itu semuanya adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Ya. Ini sunnahnya gimana kalau berjamaah apa sendiri? Ya, sunnahnya itu berjamaah dan sendiri pun disunnahkan untuk mengucapkan ya, istihbabul jama' baina tasmi' wa tahmid lil imam wal munfarid. Ya, makanya kita disunnahkan. Makanya semuanya Bib, kalau seandainya 4 rakaat itu berapa jumlah takbirnya, Bib? Ya, tinggal ngalikan di sini bahwasannya kalau tiap 4 rakaat ya itu ada 66 takbirah. Ya, kemudian kalau sholat ya, sholatnya 3 rakaat itu ada 17 takbirat. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat itu ada 11 takbirat. Ya, jadi semuanya bisa dilaksanakan, kita mendapatkan sunnah kita kerjakan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Ya, jangan sampai ditinggalin. Hadis yang kedua, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana wal majdi ahakku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya, dari riwayat Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya adanya Rasulullah SAW kalau selesai ya berdiri daripada ruku, Rasul itu mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana wal majdi ahakku maqal abdu wa kullana laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad mingal jad. Ini adalah doa pas waktu doa i'tidal. Ya, doa pas waktu i'tidal, kita bangun daripada ruku ya. Sami Allah. Di sini Rasulullah mengatakan, ada doa riwayat yang lain, Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ya ahlut tana wal majdi ya ahakku maqal abdu wa kullana laka abdun ya ahakku maqal abdu wa kullana laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Makanya sholat itu secara arti bahasa adalah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Lebih-lebih dalam sujud kita dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya disyariatkan di sini ya bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir tak kala i'tidal, bangun daripada ruku ya, dan diwajibkan bahwasannya dalam i'tidal itu tumakninah di dalamnya. Sami Allah liman hamidah, berdiri gitu langsung ruku gitu nggak boleh. Belum selesai sempurna berdiri ini langsung ruku nggak boleh. Berdirinya masih setengah begini langsung ruku nggak boleh. Harus tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak, kadarnya, ukurannya tumakninah ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang terakhir di sini ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum alal jabhah wa asyara biyadi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan, ya, saya diperintahkan untuk bersujud di dalam 6 anggota tubuh. Ingat ya, kalau sujud yang wajib ditempelkan ke buminya Allah itu ada 7 yang harus nempel ke buminya Allah, nempel di sajadah, nempel di bumi, nempel di keramik, ya, nempel di keramik, nempel di tanah, nempel di buminya Allah. Apa saja 7 itu? Yang pertama jabhah, jidat kita, dahi kita, nih, ini harus nempel. Makanya sholatnya kalau seandainya ada rambutnya nggak nempel dahinya di buminya Allah, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Makanya disunnahkan pakai peci, biar rambutnya kagak kemana-mana. Biar rambutnya kagak kemana-mana. Kalau perempuan kan harus pakai mukena. Kalau laki-laki kalau nggak pakai peci, mana rambutnya panjang diurai ke depan lagi, udah kena mulu, nggak sah sholatnya. Pas lagi sujud rambutnya nutupin tempat bersujud kepada Allah, nggak sah. Ini salah satu anggota yang wajib menempel ke buminya Allah adalah dahi kita, wajib hukumnya, ya. Wa asara biyadihi ila anfi, bahkan Rasulullah memberikan isyarat tangannya kepada hidungnya. Tapi kalau hidungnya pesek nggak bisa nempel juga sih, susah juga. Antara jidat sama hidung mah nggak sinkron, repot. Kalau mancung bisa-bisa jidat yang kalah, dia hidungnya ketekan malah, ya. Tapi kalau pesek nggak nempel-nempel nih Beb, jidat doang, terlalu pesek kayaknya, ya. Nah, itu. Tetapi kalau hidung di sini nanti ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat, ya. Kemudian apa lagi yang nempel di buminya Allah? Wal yadain, tangan harus nempel, kedua tangan, ya, 1, 2, 3, ya. Udah tinggal anggota apa? Tangan harus nempel. Warukbatain, rukbatain itu 2 lutut, 2 lutut harus nempel, nggak boleh ngejekang begitu, nggak boleh. 2 lututnya harus nempel di buminya Allah. Kalau udah 2 lutut, 1, ya, 2, 3, 4, 5. 2 lagi mana? 2 lagi wa atrafal qadamaini. Pas lagi sujud, ujung-ujung jari telapak kaki. Jadi kaki begini, ini harus begini nih, posisinya begini. Kelima jari kita harus begini nih. Nggak boleh begini, harus begini, ya, harus begini, ya, ditekan, ya, di apa namanya, nempel semua jarinya, 5 jarinya nempel ke buminya Allah. Nggak boleh begini, ya. Ini bumi misalnya begini, nggak boleh, harus begini posisinya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Kalau itu dilaksanakan berarti sujud kita sah. Tapi kalau nggak dilaksanakan sujud kita nggak sah. Makanya di sini ya dikatakan wajib sujud terhadap 7 anggota badan tersebut, dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib sujud, ya, kepada sebagian salah satu dari anggota yang 7 tersebut, ya. Dahinya nggak kena sininya karena sakit, misalnya yang sebelah sininya kena, ya, harus wajib, ya, wajib. Bahkan disyariatkan bersujud di atas dahi dan juga hidung. Hidung kalau bisa nempel juga, hidung kalau bisa nempel. Tapi di sini dikatakan Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wajib sujud dan meletakkan dahi kita di tempat sujud. Adapun hidung itu adalah hal yang sunnah. Yang penting jidatnya nempel.
Kalau hidung itu sunnah. Kenapa? Hidung kan macam-macam, ada yang pesek, ada yang mancung, itu yang repot. Nggak sinkron. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bisa ngerti, bisa paham. Jadi kalau seandainya itu nggak dilaksanakan, Beb, sujud kita sah nggak, Beb? Selama ini kita baru tahu, Beb, bahwasannya 7 hal itu wajib untuk menjadi sebuah rukun sujud kita pada waktu melaksanakan sholat. Kita nggak tahu, Beb, makanya kan sering ngomong, ngaji biar ngerti, ngaji biar tahu, ngaji biar paham. Nggak paham, nanya. Habib ada IG kok, ada Facebook juga, ada medsos juga. Kalau memang nggak jelas, datang silaturahmi ke rumah, ngaji begini, nanya tentang ilmu agama. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Nanyanya, Beb, kapan jodoh saya datang? Iya. Beb, umur saya udah sekian, Beb, jodoh kok gak datang-datang ya, Beb, kenapa ya? Akhirnya ngalau mulu bawaannya, ngalau, risau, bingung, khawatir, bimbang, bawaannya macam-macam. Nano-nano, nggak kelar-kelar, nggak beres, Beb. Jangan nikah-nikah dulu kalau ngajinya belum bener. Kalau ngajinya belum bener, akhlaknya belum baik, ibadahnya belum sempurna, taatnya belum baik, belum bagus semuanya, jangan dulu. Pantengin dulu ilmu agama. Pantengin dulu ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, insya Allah jadi keberkahan buat kita. Insya Allah jadi kebaikan kita, masalah dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita bahas mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya menjadi pengikut-pengikut setia dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Habib tanya semuanya, kira-kira siap nggak untuk terus mengaji? Siap istiqomah untuk mengaji? Siap mengajarkan ajaran Rasulullah? Siap mengamalkan ajaran Rasulullah? Siap menjadi pengikut setia Rasulullah? Siap menjadi orang-orang baik? Siap menjadi orang-orang pilihan? Siap menjadi orang-orang yang manfaat? Siap istiqomah di jalan Allah? Siap istiqomah sampai mati? Siap istiqomah bela agama Islam? Siap istiqomah bela Rasulullah? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.